Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin, tanggal 6 Juni 2023 adalah jadwal keberangkatan saya dari Boyolali ke Banda Neira. Kali ini saya memutuskan untuk backpackeran karena kapal yang saya tumpangi adalah kapal khusus penumpang yang bernama KM Ngapulu. Keberangkatan Tanjung Priuk Jakarta, tujuan akhir Fak-Fak Papua. Seperti biasa, saya memilih melakukan perjalanan seorang diri. Bukan karena kesombongan tak butuh orang lain, akan tetapi saya lebih nyaman traveling sendiri. Banda Neira. Banda Neira. Are you all my personal dreams? Baru lihat lumba-lumba laut nih. Everything you know is in your mind. Hari mulai petang. Jadwal keberangkatan kereta menuju Pasar Turi segera datang. Ditemani senja, menambah semangat untuk saya meneruskan perjalanan panjang ini. Walaupun kadang terlintas di pikiran, bisa sampai Banda Neira nggak ya ini? Sembari menunggu kereta datang, saya menghabiskan waktu untuk berjalan ke sana kemari, mencari orang yang sama-sama ke Banda Neira. Tetapi tidak kutemukan juga. Akhirnya hujan pun turun menjelang adzan maghrib. Akhirnya kereta yang saya tunggu-tunggu datang. Namanya kereta Airlangga. Ini adalah kedua kalinya saya menaiki kereta. Terakhir naik kereta sekitar tahun 2017. Setelah 4 jam perjalanan, akhirnya saya sampai di Pasar Turi, Surabaya. Di sini saya akan menuju ke tempat teman saya yang bernama Huda. Teman yang saya temui ketika berada di Lombok. Awan, jalan itu ambil polisi. Luas gitu. Bengi jalan gue luas gitu. Sesampainya di Surabaya, Huda mengajak saya mengelilingi kota Surabaya. Karena sudah jam 1 dini hari, jalanan terlihat sepi. Akhirnya kapal KM Ngapulu bersandar di Tanjung Perak. Artinya keberangkatan ke Banda Neira akan segera saya mulai.
kuda mengantar saya menuju ke Tanjung Perak. Dan ini adalah kedua kalinya saya ke pelabuhan Tanjung Perak. Sebelumnya saya pernah ketika melakukan perjalanan ke Lombok. Setelah sampai pelabuhan Tanjung Perak, tas saya kena razia, yaitu membawa gas portable. Akhirnya saya serahkan kepada pihak yang bertanggung jawab. Langkah selanjutnya yaitu boarding tiket, yaitu tiket online yang di aplikasi Pelni ditukar dengan tiket seperti ini. Akhirnya saya berada tepat di depan KM Ngapulu. Dan ini saya antre untuk masuk ke dalam. Dan sialnya ketika saya masuk ada orang meminta saya karcis. Lalu saya serahkan. Orang itu mengantarkan saya ke sini. Lalu meminta uang 50.000. Tapi tidak apalah. Kapal tadi berangkat dengan pelabuhan tujuan Makassar. Kapal tadi berangkat dengan pelabuhan tujuan Makassar. Kami persilakan agar akan turun dari kapal. Kapal 50 kami berangkat dengan Akhirnya kapal berangkat. Perlahan menjauh dari Pulau Jawa menuju Pulau Sulawesi dan bersandar di pelabuhan Makassar. Semakin jauh dari pulau, lalu kehilangan sinyal. Tapi sore itu kami disambut baik oleh matahari terbenam. Tiba waktunya kami antre untuk mengambil makanan. Di kapal kita dikasih makan 3 kali sehari. Syarat untuk mengambil makanan yaitu membawa tiket. Dan orang yang tidak membawa tiket alhasil tidak bisa mengambil makanan. Harus jajan di kantin. Kurang lebih harus merogoh kantong sekitar 50.000.
Setelah berlayar 2 malam, akhirnya saya sampai di Pelabuhan Makassar 8 Juni 2023. Bersandar di Pelabuhan Katanya kapal bersandar kurang lebih 3 jam. Daripada saya di kapal, saya pengen keluar jalan-jalan melihat kota Makassar. Yang teman-teman lihat itu berbaju hijau ialah porter. Lihatlah, ada seorang ayah yang mencari nafkah untuk anak istrinya. Asik. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari pelabuhan, melihat malam hari kota Makassar. Akhirnya saya kembali memasuki kapal dan kembali istirahat bersama teman-teman saya yang saya kenal sewaktu di kapal. Bapak-bapak ini adalah orang Pekalongan dan sekitarnya, mencari nafkah di kota Tual, menjadi nelayan cumi. Seusai Jumatan, saya keluar melihat pemandangan laut dan awan. Cuaca hari ini sangat bagus. Akan tetapi tiba-tiba hujan turun. Di perjalanan menuju Bau-Bau. Tapi tidak apa-apa. Hujan adalah berkah. Setelah berlayar 1 malam, akhirnya Kepulauan Buton terlihat. Nampaknya setengah jam lagi saya sampai di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Akhirnya kapal bersandar di Pelabuhan Murhum Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Lalu saya memutuskan untuk turun dari kapal, melihat keadaan sekitar. Beberapa jam kemudian, kapal melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Ambon. Karena ada salah satu ABK yang loncat, akhirnya tujuan Ambon sempat balik arah untuk mencari orang yang lompat dari kapal. Nampaknya sampai Ambon agak telat karena kapalnya muter. Ini posisi kapal sudah mati. Untuk mencari korban yang hilang. Setelah kurang lebih 1 jam kapal terombang-ambing di tengah laut untuk mencari keberadaan orang yang bunuh diri, akhirnya kapal memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Ambon. Kembali terlebih dahulu untuk berkumpul bersama untuk diadakan pengecekan. Dan para penumpang yang lain agar tetap berhati-hati dengan barang-barang bawaan Anda. Jangan ditinggalkan begitu saja.
Setelah 2 malam berlayar dari pelabuhan Bau-Bau, akhirnya sampailah di pelabuhan Ambon. Di sini seperti biasa, kapal bersandar kurang lebih 3 jam. Saya memutuskan untuk turun dan melihat keadaan sekitar, sekaligus mencoba kuliner yang ada di Ambon. Agak shock karena rata-rata orang di sini kalau berbicara nadanya selalu tinggi. Saya kira marah, ternyata memang begini. Dan akhirnya kapal penumpang KN30 akan tiba dan sandar di pelabuhan Banda. Bagi penumpang yang tiketnya berakhir di pelabuhan Banda, agar mengemasi barang-barang bawaan Anda, periksa kembali barang-barang bawaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Neira, 11 Juni 2023. Kuinjakan kakiku di Kepulauan Banda. Izinkan aku untuk menjadi tamu untuk beberapa hari ke depan. Dari pelabuhan Banda Neira, saya berjalan menuju rumah singgah. Rumah untuk saya istirahat beberapa hari ke depan. Pagi ini saya disambut oleh hujan rintik-rintik di Banda Neira. Sesampainya di rumah singgah, saya menuju ke tempat pertama, yaitu Lontor. Namun sebelum melakukan perjalanan, saya mengambil uang di ATM Bank BRI, satu-satunya bank yang ada di Banda Neira. Setelah kurang lebih 10 menit menaiki perahu, akhirnya saya sampai di Lontor yang berada di Pulau Banda Besar.